mencatat, memutolaah, itu fungsinya agar ilmu itu masuk, nancep di dalam hati. Kalau lah nancep, wong bertanya langsung jawaban itu datang dewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi dan sebaiknya litolibil ilmi bagi santri atau pencari ilmu, litolibil ilmi bagi pencari ilmu, apa ayyuhasila, hendaklah mendapatkan siapa tolib kitab al-wasiyah, kitab wasiat atau buku wasiat, allati kataba, yang telah menulis terhadap kitab siapa Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah, li Yusuf bin Khalid, untuk Yusuf bin Khalid As-Sumti, rahmatullah, mudah-mudahan rahmat Allah itu alaihi, atas Imam Abu Hanifah, indar ruju'i, ketika kembali, indar ruju'i, ketika kembali, ila ahlihi, kepada keluarganya, ila ahlihi, kepada keluarganya, yajidu, bisa mendapatkan, hu, terhadap kitab, siapaman orang, yatlubu, yang mencari, siapaman, yatlubu, yang mencari siapaman, hu, terhadap kitab. Jadi materi kita malam ini adalah saran khusus pelajar, khusus santri. Jadi ini saran. Simbah Munsonib atau pengarang kitab menyarankan kepada santri, ya, agar mendapatkan kitab wasiat. Jadi kalau kitab wasiat itu harus mempelajari kitab tentang wasiat, wasiat-wasiat, apa itu anjuran-anjuran, nasihat-nasihat. Maka ada kitab Al-Wasoya, ya kan? Wasiat untuk nasihat-nasihat untuk anak-anak santri. Al-Wasoya, ada kan, pernah belajar? Jadi untuk mendapatkan itu, ya, seorang siswa santri, ya, di sini dianjurkan kita harus mempelajari akhlak sebelum balik ke keluarga. Imam Abu Hanifah menulis kitab tentang wasiat ini, wasiat, ya, wasiat, kitab wasiat, kitab anjuran-anjuran, nasihat-nasihat yang harus dipegang oleh siswa. Dan santri itu di sini dianjurkan untuk menulis. Artinya menulis, ya, kalian harus gemar menulis, gemar menerjemahkan, ya, gemar menerjemah. Tadi siang belajar kitab apa misalkan, ya, jadwalnya apa, malamnya nerjemah.
Kalau kita nulis nerjemah, ya kan, kita nulis, kita ulangi nulis di dalam buku, baik itu kitabnya dan artiannya, kemudian kita terjemahkan di bawahnya, mulai dari bab pertama sampai terakhir bab kitab terakhir, nah itu adalah ilmu, ya. Karena yang kalian tulis itu pasti yang kalian pahami. Itu akan menjadi suatu kenang-kenangan, buku pelajaran terjemah kitab apa misalkan, kitab tarikh misalkan, kitab nahwu, kitab akhlak, kitab tajwid. Dalam buku satu hasil tulisan kalian. 10 tahun kemudian, ya kan, kalian sudah selesai kuliah, pas balik dari kuliah mau ngajar anak TK katakan, pakai buku apa? Pakai kitab apa? Maka kalian akan membuka kardus yang selama ini di rumah, isi kitab-kitab atau buku-buku kalian belajar di pesantren selama 6 tahun atau selama 3 tahun atau selama aliyah, disimpan kan, buka-buka. Pas buka ketemu tulisan kalian, ya, ketemu tulisan kalian, ketemu buku, maka akan menjadi nilai tersendiri, rasa puas, rasa senang. Senang kita, oh ini tulisan aku waktu mondok dulu. Membuktikan bahwasanya kalian waktu nyantri itu rajin menulis. Nah, kalau tidak ada sama sekali, ya minimal kitabnya, kan seperti itu. Tidak kate sama sekali, dipertanyakan mondoknya dulu. Di mana kitabnya? Di mana kenang-kenangannya? Maka Imam Abu Hanifah menganjurkan kepada Yusuf bin Khalid, ya kan, agar mendapatkan, ya katalah kitab tulisan. Mendapatkan apa-apa yang kalian dapatkan itu ditulis. Ingat ya, orang cerdas, saya sering berceritakan orang cerdas, bahasa Arabnya al-labib, itu alladzi yaktubu ahsanu ma yusma wa yahfadhu ahsanu ma yuktab wa yadhkaru ahsanu ma yuhfad. Sering saya ngomong seperti ini. Kalau kalian lupa berarti tidak ditulis kalimat-kalimat itu. Orang cerdas satu, alladzi yaktubu ahsanu ma yusma. Orang yang menulis sesuatu yang paling baik yang ia dengar. Ya, gemar nulis. Misal dalam belajar nih, taklim katakanlah ya. Nah, keterangan guru yang paling penting, yang paling urgen, ya penting kan, yang paling bagus, yang bakal muncul di soal, tulis. Wah, ini penting caranya nih. Nah, tulis. Tulis itu artinya di buku tuh, tulis, atau di kitab pinggir-pinggirannya. Keterangan, kasih tanda terang ini nih. Setelah menulis, ciri orang cerdas yang kedua adalah alladzi yahfadhu ahsanu ma yuktab. Dia menghafal sesuatu yang paling baik yang ia tulis. Dari sekian banyak yang ditulis tuh ya. Kan nulis kan banyak kan? Salam sehari kalau kalian nulis, apa yang kalian dengar, tulis. Itu pacak mungkin selembar atau mungkin 2 lembar. Kalau ditulis galau kan? Nah, setelah itu mana yang paling penting dipilah, di stabilo, atau dilingkari. Oh ini penting, ini bakal muncul, ini bakal muncul. Nah, dari selembar itu ada 3 poin yang paling penting yang kita tulis tuh. Itulah yang kita hafal. 3 poin, bukan suruh yang dihafal, poin-poin penting yang dihafal. Pengertian, ya kan? Keterangan singkat yang dihafal. Ketiga, alladzi yadhkuru ahsanu ma yufat, yaitu gemar
berdiskusi sesuatu yang paling baik yang dihafal. Diskusi itu yang ngobrol sama kawan, ya kan, sebelum tidur ngobrol. Tolong disimak. Tolong dengarkan, koreksi hafalan saya. Menghafalkan pengertian wudhu. Wudhu adalah bla 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 bla. Dan nyimak, bener gak? Bener. Baru dibahas. Wudhu itu, ya kan? Kalau sesuai pengertiannya ada sebagian, nah, pemahaman saya wudhu adalah, nah, seperti itu. Itu namanya orang cerdas. Nah, kalian masuk di mana kira-kira? Ada enggak ketiga poin itu yang kalian lakukan di setiap harinya? Ada enggak? Kati? Nah, kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, berusaha agar itu ada. Ya, berusaha agar itu karena apa? Pintar kalian sendiri yang akan mengenyamnya, bodoh juga kalian juga yang mengenyamnya. Maka sungguh-sungguhlah dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana dan sungguh-sungguh ada. Waqad kana dan sungguh-sungguh ada. Siapa ustadzuna guru kita? Siapa ustadzuna guru kita? Syekhul Islam, Syekh Islam Burhanul A'immah, yang menjadi cahayanya para imam, Ali bin Abi Bakrin, bernama Ali bin Abu Bakar. Ali bin Abi Bakrin bernama Ali bin Abu Bakar. Qaddasa, mudah-mudahan mensucikan. Qaddasa, mudah-mudahan mensucikan. Siapa Allahu, Gusti Allah, ruhahu, terhadap rohnya Ali bin Abu Bakar Al-Azizi yang mulia. Amara telah memerintahkan ni kepadaku, bi kitabihi, dengan menulis kitab tersebut, bi kitabihi, dengan menulis kitab tersebut, aindar ruju'i, ketika hendak pulang, aindar ruju'i, ketika hendak pulang, aindar ruju'i, ketika hendak pulang, ila baladi, ke negara atau ke desaku, ke negaraku bisa ke desaku. Wa katabtu, dan telah menulis siapa saya, hu, terhadap kitab wasiat. Wala buddha, dan tidak boleh tidak, lil mudarrisi, bagi guru, wal mufti, dan pemberi fatwa, wal mufti, dan pemberi fatwa, fi muamalatin nas, di dalam pergaulan manusia atau bersosial dengan manusia, minhu, dari menulis ringkasan kitab. Ini memperkuat, ya, saran atau nasihat untuk para santri. Di sini Syekh Islam Burhanul A'immah Ali bin Abi Thalib mencontohkan, ya, memerintahkan, menganjurkan agar apa? Ketika hendak balik itu meringkas atau menulis hasil ringkasan-ringkasan yang kalian pelajari atau ngeresum, ya, resume. Jadi resume itu meringkas
apa-apa yang kalian pelajari. Jadi ketika pulang ke rumah, ketika pulang mukim nih, maksud pulang mukim atau mukim, pulang tidak balik lagi ke pondok, lah tamat metu. Nah itu harus punya buku catatan, minimal kitab-kitab rujukan, ya. Nah ini apa gunanya? Agar ketika kalian nanti sudah terjun di masyarakat, itu ada patokan ngomong. Jadi tidak sembarang ngomong. Punya, misalkan orang bertanya tentang wudhu, kalian sudah tahu wudhu, tinggal aku pernah ringkas di situ. Hal-hal yang sifatnya dasar di masyarakat. Seperti fasolatan. Tahu fasolatan? Yang menjelaskan tentang sholat. Mulai dari wudhu, sampai niat, sampai tata cara sholat, ya, sampai wiridan setelah sholat. Ya, wiridan tuh kalau perlu ditulis juga. Yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumi wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih. Terus Al-Fatihah dan itu ayat kursi, kemudian ilahi rabbi anta maulana subhanallah 33 kali, hamdalah 33, takbir 33, la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu apa? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, minimal 50 kali. Dewean la ilaha illallah. Dan itu doa. Nah doa juga ditulis. Jadi ketika kalian ngajar fasolatan, tidak nganar niat wudhu, ada tulisan kalian. Ini maksud dari guru kita ya dalam taklim, Ali bin Abu Bakar. Ya. Dan itu juga anjuran dari Imam Abu Hanifah. Nah, anjuran ini perlu ya, ringkasan-ringkasan tersebut. Jadi mulai sekarang, mulai apa tuh? Ya mulai sekarang lah ya, mulai besok, mulai ada tulisan. Kalau belum ada, beli buku sikok yang kosong yang agak tebal. Jangan terlalu tebal, yang agak tebal. Kalau terlalu tebal takutnya tidak penuh tulisan tuh. Nah, kalau lah agak tebal kan, baca penuh mantipis nian. Alangkah tanggungnya, baru nulis 1 bab lah penuh. Ingat, tulisan, tulislah rangkumannya, ringkasan-ringkasannya. Yang penting-penting. Itulah senjata santri. Karena mau dianjurkan, indar ruju'i ila baladi, ya, wa katabtuhu. Kemudian setelah nanti kalian sudah menjadi guru, ya, wala budalil mudarris wal mufti fi muamalatin nas minhu. Pemberi fatwa. Nah, pemberi fatwa. Siapa tahu nanti kan kalian mempunyai majelis taklim, menjadi guru, ya kan? Wong bertanya kepada kalian selaku pemberi fatwa, pemberi nasihat, tempat orang curhat. Wong curhat tentang ya teteh misalkan, ustazah cak mano ini, misalkan ada anak ayam seperti dan seterusnya kan, mau bertanya kan, tanya macam-macam. Nah jawabannya ada nganar-nganar, harus melihat konsepnya. Maka mutolaah atau belajar mutolaah, mengulang pelajaran setelah ngaji seperti kan, langsung di rumah di asrama mencatat, memutolaah, itu fungsinya agar ilmu itu masuk nancep di dalam hati. Kalau lah nancep, wong bertanya langsung jawaban itu datang dewek tum.
Tapi syaratnya harus rajin menulis. Ya, bisa kan? Harus bisa. Ya, agar ilmu itu manfaat. Tapi kalau tidak ditulis, ya itu tadi. Nah, lupa aku dulu pernah belajar cak itu. Nah, lalu lupa tuh bingung. Lupa dulunya dah apal kan? Nah, maka harus sering-sering menulis. Gemar menulis. Karena menulis bisa membuat hati tenang, pikiran menjadi apa? Tentram. Kemudian bisa membuat kalian menjadi santri-santri yang diperhitungkan. Ya. Wah, itu santri Tadul Ulum pinter debatnya. Santri Tadul Ulum fasih baca Qur'annya. Pintar nahwu sorobnya. Yo. Pintar apa lagi? Jangan pintar minggat ya. Jangan pintar apa? Pacaran dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wallahu ta'ala a'lam. Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtaimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana maqsuda indana illa anta rabbana waghfir lana ma madaya wasi'al karami kasrati dzunubi faghfirha ya munaimi rahmanu ya rahimun irhamna bi rahmatik ya munaimu an'imna ini min nikmatik hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasiru salamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.